Aku pengen nanya dulu, ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Ya Muhammad, kamu sendirian sekarang. Bersama siapa kamu? Allah! Wasi, besi, wasallim Allah. Ya, ini jangan ditayangkan. Kenapa? Ini kan lagi main-main. Kok dia punya sertifikat Reiki? Berarti dia dukun. Kalau memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf nih jamuannya sederhana banget karena ini rame banget. Jadi saya biasanya di belakang situ, tapi aku kesini supaya enak juga digambar. Sekaligus juga menjamu nih bapak-bapak semua nih yang ada di sini. Saya berterima kasih udah mau datang sini. Tapi boleh diperkenalin dulu ya. Ini kan udah banyak yang tahu. Ini kemarin udah viral ini kan. Bapak Muhammad Firdaus, OWSH ya. Oke, saya panggil Firdaus ya. Iya, Pak Firdaus. Nah, yang ini aku belum lihat nih. Irfan Suyuti. Bapak Irfan ya. Gus Irfan. Panggilnya Gus apa mau? Kalau itu kan orang lain yang manggil, bukan kita sendiri menganut sendiri. Aku panggil Bapak Irfan. Terserah monggo. Oke. Ya. Muhammad Suhud Isnadi. Muhammad Suhud. Bapak Suhud ya. Iya. Aku panggil Bapak Suhud. Kiai ya. Suhud. Oke. Nah, Bapak Agus. Bapak Agus. Nah, kalau Bapak Agus ini yang ngelaporin ya? Yang laporin pesulap merah ya. Ngelaporin pesulap merah. Oke, kalau Bapak Suhud? Kiai. Ini tokoh NU di Tangsel maupun di pusat. Oke. Tokoh NU ya? Iya, Kiai. Secara kita bukan ngomong formal ya. Oke. Kan kalau itu Ilmu hikmah beliau menjelaskan ilmu hikmah ya. rukyah di NU segala macam beliau. Oke, kalau Bapak? Kalau saya Supranatural. ya lebih enaknya Praktisi. filosof kehidupan lah. Filosof ya. Lebih suka di situ aja. Kalau Bapak? Saya bisa apa aja. Oke, nah sekarang saya mau akar masalahnya adalah pelaporan kan. Nah monggo deh, pelaporannya kenapa sih? Ada masalah apa pelaporannya gitu loh? Oke, terima kasih banyak Mas Denny. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dukun-dukun Indonesia. Kami mewakili Anda yang kesekian kali untuk melaporkan pesulap merah tentang masalah dukun cabul dan dukun tipu-tipu. Tapi pada waktu itu memang kalau pesulap merah membawa atas nama oknum dukun, kami tidak merasa dirugikan. Karena pesulap merah bilang itu dukun cabul dan dukun tipu-tipu. Itu hampir semua dukun dikategorikan kan. Semua dukun, dia tidak menyebutkan kata oknum. Itu yang kami laporkan di Polres Jakarta Selatan pada tanggal berapa? Waktu itu, 10 Agustus. 10 Jam 2 Agustus. malam. Lewat Pak Firdaus ya? Ya, Pak Firdaus pengacara saya. Iya. Semua bukti-bukti saya serahkan kepada pengacara semua. Ada semua di situ bukti-buktinya dengan pengacara saya. Nah, laporan saya diterima di Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Dan kami kenapa melaporkan? Kami resmi. Karena kami punya surat tugas dan kami mewakili untuk Humas DKI. Oke. TPHDI. Tabib Paranormal Hipnoterapi Dukun Indonesia. Oke. Nah, itu yang kami laporkan. Dan kami kembali lagi ingin meluruskan masalah penghasilan. Memang kami pada waktu itu setelah melapor ke Polres Jakarta Selatan, kami diwawancarai oleh wartawan, kalau nggak salah cumi-cumi apa itu kan? Iya. Nah, cumi-cumi memang kami menyebutkan dengan laporan si pesulap merah itu dengan kata-kata pesulap merah dukun cabul dan dukun itu penipu, otomatis ada penurunan. Penurunan dari mana? Baik itu dukun oknum dukun, baik itu dukun yang aslinya dukun. Otomatis menurun. Tapi itu sebentar. Sebentar itu nggak lama. Penghasilan ya menurun penghasilannya. Penghasilannya menurun. Tapi sekarang alhamdulillah normal lagi. Pas kita ini di rumah Denis. Denis itu kan kami diserang habis. Kok kenapa dukun itu kok penghasilannya bisa turun? Kenapa tidak lapor ke dukun penglaris? Kami dukun-dukun semua, ngapain kami lapor ke dukun penglaris? Harus lapor ke dukun penglaris. Mereka udah pada bisa semua, udah tahu. Karena ini istilahnya namanya usaha. Ada pasang, ada surut. Begitu juga laut. Ada pasang, ada surut. Usaha juga begitu. Ada rame, ada sepi. Nggak selalu rame terus. Ada saatnya rame, ada saatnya sepi. Itulah yang namanya usaha. Begitu juga yang namanya istilahnya dukun lah. Dukun itu istilahnya orang yang membantu. Ya istilahnya kalau dibilang mengobati, bukan mengobati lah, mengatasi permasalahan bermacam-macam. Yang ingin sembuh, mereka mungkin yang udah ke penyakit medis contohnya, udah ke dokter, mungkin belum jodoh, sebenarnya kan bukan belum sembuh, udah sembuh tapi baru sedikit, tapi dia masih kurang yakin gitu, kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh itu aja. Kalau sebenarnya dukun itu apa sih?
Ya itulah dukun yang membantu orang Ntar untuk saya jelaskan. Nanti dijelaskan ke Jadi pengacara kalau saya aja. dukun gini, Dukun itu apa sih dukun sebenarnya? dukun itu kan adalah orang yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kelebihan supranatural, kelebihan goib ya, goib maupun non goib ya di tengah masyarakat, kelebihan lah, kelebihan skill, kelebihan apa? Kalau urut ya itu seperti masuk dukun juga. Ya, makanya Ya, saya bilang tadi masuk dukun juga, dukun ya. patah, dukun urut jadi, kan. jadi kalau bahasa universalnya dukun, tapi ada klasifikasinya. Ada dukun urut, dukun patah, dukun terawang, Dukun sunat? dukun sunat, dukun ya, sunat. dukun pelet. Itu berbagai macam jenis, ada 12 jenis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya ada dukun supranatural namanya, yang akhirnya membuat cemar nama dukun-dukun itu sendiri karena apa? Perbuatan yang dukun supranatural ini ada yang perbuatan yang hitam, ada perbuatan yang putih, atau perbuatan yang baik atau tidak baik. Dengan menggunakan ilmu metafisikanya itu, ada beberapa oknum dukun yang menamakan dukun santet, itu akhirnya mencemarkan dukun-dukun yang lainnya. Nah mungkin bahasa dukun-dukun santet ditambah lagi ada lagi oknum-oknum yang mengaku dukun tapi bukan dukun. Akhirnya dia buka praktek dengan menipu-nipu. Nah itulah mungkin yang dimaksud oleh si pesulap merah. Namun yang disayangkan oleh kami, kenapa pesulap merah ini mengeneralisir bahasa dukun itu menjadi dukun keseluruhannya. Seakan-akan dukun itu terstigma bahwa dukun negatif. itu negatif gitu loh. Jadinya. Ya akhirnya gara-gara bahasa pesulap merah itulah yang menjadi sekarang ini memblunder, sehingga ada bahasan-bahasan bahwa ada orang yang tidak percaya lagi dengan goib. Ya kan ada bahasa seperti itu yang akhirnya menurut pandangan kami kok ini lari ke bahasa-bahasa orang-orang ateis gitu loh. Orang-orang Wahabi dan orang-orang lainnya itu. Jadi saya bingung kok dari bahasa yang simple dikeluarkan oleh Dennis dari pesulap merah, Dennis apa sih namanya? Marcel Radival kok jadi Nama stigma siapa sih nama aslinya? nggak tahu. Marcel Radival. Bukan Harry apa gitu. Jadi gara-gara bahasa ini akhirnya dikelola oleh yang lainnya, digoreng. Nah sekarang opini yang terbentuk di tengah masyarakat adalah masyarakat sebagian banyak yang nggak percaya sama goib akhirnya. Iya, tapi kan sebenarnya masalahnya adalah kalau yang aku tangkap si Marcel itu pesulap merah kan dia nyerangnya ke Gus Samsudin. Karena ada beberapa praktek yang dilihat dari Gus Samsudin itu menurut dia itu adalah trik sulap yang dia bisa buktikan kan. Itu kan awal mulanya. Cuma ketersinggungannya adalah kenapa pakai bahasa dukun? Kenapa nggak langsung ke Gus Samsudin aja? Gitu kan. Nah sekarang aku pengen minta pendapatnya. Kalau dari yang dilihat gitu loh, secara penglihatan evaluasi kan semuanya kan pasti mengerti lah. Gus Samsudin ini menurut Bapak-bapak pakai trik atau mungkin saya yang lebih pas menjawab. Monggo. Jadi Mas Samsudin itu adalah pernah berguru ke ayah kandung saya. Makanya di beberapa video beliau mengatakan pernah berguru ke Cepu, ke Abah Suyuti. Bahkan nama padepokannya pun Padepokan Nuridat Sejati. Itu diambil dari sholawat yang saya tadi beliau tadi. Di tradisi NU, khususnya ayah saya dalam hal ini sesepuh Banser dan Pagar Nusa NU tingkat pusat, videonya banyak, Banser ribuan sering ngisi segala macam, pedang diasah sendiri, begitu juga ilmu khodam atau apa, ilmu energi lah bahasa ininya, diasah peserta sendiri. Nggak pernah kita mungkin aneh-aneh yang diduga katanya itu keris pakai remote. Pakai baterai itu nggak ada pelajaran kayak gitu. Kalau pemindahan ke kambing, yes. Bahkan tadi malam kita ke podcast saya boleh disebutkan. Pemindahan penyakit. Ya nggak apa-apa sebutnya nggak apa-apa. Pemindahan penyakit. Kita mengundang siapapun dalam rangka untuk menaikkan marwah ilmu hikmah. Kalau dalam hal ini bahasa santri ya, karena saya dari bahasa santri, menaikkan muruah marwah ilmu hikmah dalam rangka itu, monggo. Kalau mau yang bersedia sakit benar, mahar seikhlasnya, kambing beli sendiri, dijaga oleh keluarga yang sakit. Kita hanya fokus ke pasien, pasien sakit jantung. Ini kalau bisa sakit yang berat-berat ya, jangan sakit sepele-sepele, dipindahin kambing sayang. Nah, nanti teleportasi, jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Nanti teleportasi alias jadi software ke kambing, jantungnya itu di cloning
rusaknya ke kambing. Sebagaimana singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan Nabiullah Sulaiman dengan izin Allah dengan berbentuk mukjizat dari Yaman ke Palestina. Nah ini gaibnya kan? Gaibnya. Kita bicara gaibnya. Kita tidak bisa jelaskan. Makanya makanya itu yang asli real, ilmu yang ori, bukan yang KW ya. Jadi tidak pernah kita mengajarkan paku dalam kelapa. Itu ada mudah dilihat segala macam. Makanya kita dalam artian quote and quote menantang, bukan menantang dalam sebenarnya quote and quote mengundang. Silakan kalau memang sakit bener ada data mau pembuktian ya. Pembuktian lah bahasanya. Cuman saya kan hati-hati bahasa biar mata hati nggak mudah. Kambing beli sendiri dijaga oleh yang sakit sampai transfer sampai pembedahan. Koma jantung ketika dibedah jantungnya rusak. Tanpa kita memegang kambing itu. Sebagai saudara pernah berguru ke ayah, kita harus objektif. Ngeritik pesulap merah juga ngeritik Mas Samsudin. Gunakanlah ilmu yang pernah diajarkan itu. Berarti ilmunya nggak benar dong? Yang triknya yang nggak benar. Tunggu, bisa dipastikan itu trik? Lah kan, iya kan yang viral begitu. Iya. Saya kan menurut soalnya di sini menurut pesulap merah ya. Gus Samsudin membela diri itu bukan trik. Iya terserah. Tapi kalau pernah ngaku belajar ke ayah kandung saya, kalau dia mau berguru ke tempat lain saya nggak tahu. Pokoknya di nomor 1 kan ayah saya. Beliau itu sampai pada bukannya pun Nuridat sejati. Itu nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Satu ya, jadi kita sekaligus kita clearkan nih sebagai langsung yang ini. Kedua, kita juga saya kena beberapa 2 hari yang lalu nggak tahu diizinkan Allah diperjalankan tiba-tiba calling beliau lewat teman dari Bima. Iya. Ya udah kita empati lah, walaupun mungkin secara organisasi berbeda ya. Iya. Tapi kan spiritualnya kita dalam ini spiritual. Iya. Masalah kemarin kok pelarisan kok pakai lapor ke aparat atau ke polisi segala macam, kenapa nggak pakai ilmu pelarisannya aja? Iya, banyak pertanyaan kan gitu. Masa dukun kan bisa bikin penglaris. Ini kan masa kita harus mencerdaskan metafisik secara cerdas. Dalam hal ini analoginya begini, pelaris kan anggaplah itu doa. Saya nggak tahu kalau yang dukun ilmu putih tentunya pakai doa-doa Islam. Bahkan di Jawa Timur, Banyuwangi itu perdunu. Itu warga-warga NU, mayoritas warga NU yang di Banyuwangi. Terlepas bukan organisasi saya, tapi beliau adalah orang-orang Nahdien yang di Banyuwangi. Saya kira pun di sini juga banyak yang orang-orang Nahdien lah. Kalau memang konteksnya memakai doa-doa Islami, entah judulnya pelarisan, kerejekian, atau itu kan sekedar bahasa lah. Seperti pelet, ilmu simpati, ilmu aura itu sekedar bahasa saja. Ruqyah itu bahasa Indonesia artinya jampi, suwuk. Nah itu aja. Kalau memang itu kaitannya doa, itu harus diimbangkan antara metafisika dan fisika. Analoginya begini, maaf ya, ini analogi aja. Kenapa sih sholat nggak cukup dengan berdoa saja, tapi pakai gerakan fisik juga? Iya. Nah, ini kan membahas bulian-bulian, apakah namanya usaha tanpa doa sombong? Iya. Doa saja tanpa usaha bohong. Iya. Sholat pun dicontohkan begitu. Iya. Bahkan sholat kerejekian juga ada sholat duha. Iya. Nah, itu sholat kerejekian. Iya. Apapun bahasanya lah, sholat duha atau apalah. Nah, itu juga pakai itu. Jadi, ikhtiar mereka ini lapor ke yang berwajib, mereka ya, saya untuk membackup aja. Ini dalam rangka ikhtiar lahir. Karena lahir dan batin itu nggak bisa terpisah. Nabi Muhammad juga pedagang, tapi juga berdoa. Kenapa Nabi Muhammad nggak cukup berdoa saja? Itu Nabi loh. Ini dalam hal ini masalah Islam ya. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa versi kami. Nabi Isa diizinkan Allah menghidupkan orang mati. Membikin burung dari tanah segala macam. Tapi ketika dapat cobaan, kenapa nggak pakai doanya saja ketika dikepung pasukan Romawi? Iya. Kalau versi Islam lari akhirnya diangkat ke langit, kalau versi saudara kita yang Kristen disalib. Kenapa Nabi Isa nggak cukup berdoa saja? Ini kan masa-masa mistik nih. Terlepas beliau mukjizat, kalau ilmu yang putih kan maunah, kalau wali namanya karomah di dalam pelajaran pesantren. Iya. Nah, kalau yang di bahasa perdukunan mungkin ya kurang lebih begitulah. Kalau yang dukun yang santri ya, nah, itu seperti itu. Kalau memang itu, ya Nabi aja seperti itu. Bahkan Nabi Zakarias itu digergaji.
Sayyidina Ali juga khalifah keempat umat Islam, kalah strategi juga. Kenapa Sayyidina Ali yang jagoannya umat Islam bahkan punya pedang Zulfikar itu juga wafat karena kalah strategi. Jadi sesuatu dalam hal ini melaporkan itu bagian daripada strategi ikhtiar lahir. Islam pun juga tersebarkan secara damai. Kalau keterpaksaan diserang ya pakai perang. Kenapa nggak cukup doa saja? Doa loh, dalam hal ini pelarisan kan juga include bagian daripada doa. Nah, begitu juga entah kekebalan atau yang lain. Pokoknya intinya semua hidup kan doa, dari mulai bangun pagi sampai ini kan kita memang agama. Strategi ikhtiarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya kan nggak mau main hakim sendiri mereka. Oke. Karena memang kita negara menghindari perkelahian lah, main hakim sendiri. Sebagai anak bangsa yang baik lah ya. Saya paham, mereka paham. Saya hanya membackup mereka. Jadi tujuan mereka kan ikhtiar sebagai warga negara yang baik, ikhtiar lahir. Ya ibaratnya strategi lah. Apapun kalau strategi, walaupun dia pakai pelarisan atau doa masalah itu, kalau diserang kita nggak membalas, alias ya udahlah, umpama kita diperkosa, maaf analoginya, udah pasrah aja nanti selamatnya nggak bisa. Nah ini ada pertanyaan, kenapa nggak ketemu baik-baik, diselesaikan baik-baik? Kalau tidak tahu beliau ini. Jadi begini Mas Denny, saya beberapa kali sudah memberikan pernyataan lisan di media sosial. Kata kuncinya adalah minta maaf lah pesulap merah ini. Untuk minta maaf kepada para dukun karena dia udah berstigma negatif terhadap para dukun. Maksudnya membangun. Iya, membangun stigma negatif dan paradigma negatif kepada profesi dukun kan gitu. Artinya di sini cukup minta maaf aja kepada dukun. Tapi itu nggak dilakukan. Bahkan ada senior dari LSM beliau ini, yang pendiri LSM ya, bisa dikatakan pendiri ya, itu Haji Ridwan. Pada saat Lebaran kemarin itu udah ngadiin tangan gitu. Mari kita maaf-maafan. Tapi yang pesulap merah ditepak gitu loh. Masa? Iya, ditepak. Ada videonya tuh. Ada videonya. Ada videonya. Jadi apakah itu yang kita oke lah, kita nggak usah berbicara masalah alam goib, alam barzah, alam mana apa. videonya? Masa? Ada. Jadi artinya di sini etika seorang anak muda kepada yang tua itu nggak ada gitu loh. Bahkan udah beberapa padahal Kiai Ridwan tuh hanya minta udahlah. Udah damai lah kita maaf. Udah begini dia. Masa, Pak? Orang tua itu cabul dan masih mau minta maaf kan? Pak Ridwan itu udah dikatakan cabul dan penipu. Dia masih udah kita saling maaf-maafan, ditepok. Kalau saya salaman sama Pak Ridwan berarti kita udah damai selesai. Ini belum selesai kata dia gitu. Masih terus angkuhnya tuh. Terus. Nah, dasar itulah akhirnya pesulap merah dilaporkan oleh kami. Akhirnya Pak Ridwan menelepon saya, tolong nih. Oh, jadi sebelum pelaporan. Sebelum pelaporan ada silaturahmi. Cuman beliau tetap bilang saya nggak percaya. Saya nggak percaya ilmu goib, saya nggak percaya santet dan segala. Kan santet ini kan bagian daripada goib. Tapi di sini dia bilang, si pesulap merah bilang dia percaya goib. Setelah kami laporkan. Setelah kami laporkan baru dia menggiring opini lagi. Oh, maksudnya untuk melindungi diri ya. Setelah kami laporkan baru dia bilang, saya percaya kok sama goib, saya percaya. Jadi untuk mengelabui laporan yang sudah saya lakukan gitu. Artinya di sini kalaupun dia mengelabui setelah adanya delik, setelah kami laporkan masuk dalam administrasi hukum pidana P1 itu telat. Telat itu. Kecuali dia benar-benar datang benar-benar meminta maaf, kami berdamai lalu kami cabut laporan, itu mungkin bisa. Ntar aku mau bahas lebih jauh nih tentang hukumnya. Aku mau ke Kiai Suhud dulu. Nah, pandangannya sendiri tentang masalah ini gimana? Seharusnya si pesulap merah itu harus tahu diri. Saya juga sebagai bagian daripada hamba Tuhan. Saya juga bagian daripada komunitas umat yang ada di Negara Kesatuan Republik ini. Kenapa nggak harus tabayun seperti itu? Kemarin yang terpenting. Kemarin udah kan? Udah pertama kalinya dia tabayun dengan Pak Ridwan itu maksudnya ingin pembuktian. Tabayunnya bukan untuk silaturahmi. Yang dimaksud tabayun yang dimau? Tabayun di sini artinya hal-hal yang sifatnya masalah ini tidak bisa, biar nggak mencuat terlalu jauh. Nah, ini bagaimana? Tapi saya melihat apa yang telah disampaikan oleh saudara saya, Pak Agus. Kemudian dia merasa ada kesombongan tersendiri. Nah, ini yang perlu kita benahi bareng-bareng. Kalau dalam hukum kita, pembenahan mungkin lewat kata-kata masih susah. Lewat ini masih susah. Jadi ada lewat apa?
Makanya dengan adanya kita ngumpul-ngumpul ini bisa menjadikan si pesulap merah itu biar tahu diri bahwa saya ini hidup tidak sendiri dan saya tidak memungkinkan kalau saya tidak kumpul bareng-bareng, tidak bersama-sama sama teman-teman, bahwa apapun bentuknya pesulap itu bagian daripada untuk mencari apa istilahnya bahasa kita itu sesuap nasi. Ya, karena itu profesi. Bagian dari profesi, benar. Makanya dengan adanya profesi kita hormatilah masing-masing profesi. Karena di dunia, di negara kita itu berbagai macam budaya, berbagai macam profesi. Yang terpenting dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang dipermasalahkan di masyarakat sekarang dengan adanya pesulap merah dan Gus Samsudin adalah kebenaran satu tentang ilmu kebal. Ya. Nah, ilmu kebal ini kemarin kan pergi ke tempatnya Dr. Richard. Ya. Dicoba pakai apa? Jarum. Yang dilihat di situ nggak berani. Begitu banyak alasannya dan segala macam. Jadi jatuhnya rancu kan? Iya, betul. Nah, ini gimana nyelesainnya? Ilmu kebal ada atau enggak? Boleh saya jawab? Monggo. Jadi begini, dalam hal ini saya nggak mau tergiring sama suasana pasar ini, karena memang kalau pendekatan ala santri itu ilmu padi. Ya, merunduk. Tapi bukan merunduk untuk dirunduk-rundukkan ya. Ya, bukan untuk diinjak toh. Ya. Lah, ilmu hikmah juga ditata atmosfernya. Sebenarnya di tradisi pesantren itu pengetesan itu sebenarnya jarang-jarang karena ilmu tadi ini bukan tantangan. Kalaupun ada pengetesan paling uji coba sekali 2 kali. Karena bukan ilmu hawa nafsu. Untuk meyakini adanya hal goib. Bukan ilmu hawa nafsu. Nabi pun juga begitu, ketika ditantang suatu ketika momentum mukjizat belum datang, Nabi menjawab, saya nggak bisa apa-apa. Makanya ketika Sayyidina Ali dites oleh Yahudi yang nakal, nakal kritis lah. Sayyidina Ali dipanggil oleh pendeta-pendeta Yahudi. Ali, coba kamu berdiri, angkat 1 kaki. 1 lagi, angkat lagi. Ya nggak bisa. Temanmu bohong. Katanya temanmu bisa Isra Mi'raj dari bumi sampai ke langit 7. Iya, itu kan gaib. Saya mendapati suasana pertanyaan itu tuh terjadi pada hari ini. Jadi pemahaman metafisika itu difisikakan ansih. Iya. Saya mendapati suasana pasar itu. Saya paham. Jadi menurut orang epistemologi akhirnya begitu. Iya, saya mendapati suasana pasar itu. Jadi gaib itu seolah-olah memang tidak ada gitu. Terlepas ada oknum namanya Mas Samsudin, itu beda bab. Kita harus adili secara lain terpisah. Jadi jangan menjadikan ini. Kedua, amalan kami di Nahdien itu ada dalil-dalil, bahkan 4 madhab di pengajian Aswaja termasuk Kiai Idrus Romli. Azimat itu dibolehkan untuk madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali itu diperbolehkan. Ini madhab terbesar mayoritas mayoritas Islam di seluruh dunia. Itu memperbolehkan azimat. Alias doa dari Quran ditulis di suatu sarana apa. Jadi isim. Itu ada kan? Ada. Bahkan Nabi Sulaiman menyurati Ratu Bilqis diabadikan itu wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman, sesungguhnya dengan menyebut asma Allah. Itu boleh. Lah, Saudara Marcel ini menjelek-jelekkan azimat tanpa memilah ini azimat dari apa. Padahal azimat itu kalau secara bahasa kan dari konsep bahasa dari umat Islam. Azimah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, bahkan Ismul A'zam, satu akar kata yang sama. Ini adalah lafaz-lafaz Allah di salah satu ormas yang jadi musuh bebuyutan kami di Solo, namanya MTA, saya buka lah, ada videonya kok. Itu Marcel, ini rampasan-rampasan azimat nih dipermainkan. Ini sama juga, sama juga menghina amaliyah kami. Marwah dari kami. Itu dasarnya ada, rujukannya, dalilnya ada. Silakan buka di YouTube hukum azimat madhab Kiai Idrus Romli. Detail. Azimat ya, saya ngomong azimat. Tapi yang dia pertanyakan kayaknya adalah pembuktiannya. Nah, makanya pembuktian tadi kan suasana giringan. Kalau memang suasana momentum kayak Saudara Yasin tadi, kita tanya pengen nantang-nantangan atau pengen
menuntut ilmu benar, kan udah niatnya beda. Betul. Suasana hati juga lebih teduh, lebih nerimo. Kan satu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa gaib itu ada dan kita lebih percaya sama Tuhan, sama Allah. Ya, satu itu. Yang satu adalah untuk membuktikan keakuannya kita. Itu kan sebenarnya kan. Menghancurkan keakuan kita. Iya, enggak. Satu adalah untuk menunjukkan keakuan kita adalah saya memang berilmu nih. Oh, kalau itu kita nggak masuk. Iya kan begitu kan. Kita nggak masuk. Kan dia bisa dua mata pisau pasar. gitu kan. Kita nggak masuk komunitas pasar itu. Nah, sekarang masyarakat ini kan akhirnya bingung. Ini sebenarnya gaib ini ada atau enggak kan? Inilah perlu keterpaksaan. Tadi kita ngomong juga tadi malam ke podcastnya Mbak Denis. Silakan tadi masalah pemindahan penyakit ke kambing beli sendiri, dijaga oleh yang nganter sampai pembedahan tanpa kita nyentuh sarananya. Kedua masalah melihat alam goib. Iya. Tanpa puasa kita undang mau di rumah Mas Denny monggo secara massal ya. Kita ngomong biasanya kalau secara massal itu 90% peserta itu berhasil, 10% ngulang, nggak gagal ngulang. Iya. Nah itu kita ngomong objektif aja ya. Silahkan tanpa puasa. Kalau pengen melihat alam goib, tanpa puasa ya. Iya. Mas Denny monggo kalau mau dibikin kepanitiaan di sini monggo atau di mana tempat Mas Denny punya. Nah, monggo. Aku pengen nanya dulu, ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Oke. Cuman kan makanya ini suasana santri atau suasana pasar? Saya nggak mau tergiring suasana pasar. Santri deh. Suasana pesantren. Pesantren. Suasana pesantren. Ini kan baru momentum hari kemerdekaan kita 17 Agustus 45. 17 Agustus tidak bisa dilepaskan dengan 10 November. Hari Pahlawan Nasional. 10 November sebelumnya nggak bisa dipasangkan 22 November yaitu Hari Santri yang kita peringati. Resolusi jihad Hadratus Hasyim Asy'ari yang Jenderal Inggris Maleby dan satunya saya lupa pemenang Perang Dunia Kedua tewas di ring 1. Bahkan Inggris mengatakan ini neraka Perang Dunia Kedua yang paling ngeri. Apa dari santri ya, kita dari santri bukan yang dari non santri, itu bambu runcing dari kiai Temanggung, kiai Cirebon, diasmai, diazimati bahasanya pesantren itu. Kok bisa sampai saking riuhnya peperangan itu sampai pasukan Gurkha dari Inggris, dari India tapi disewa oleh Inggris yang Islam ya, kayak mantan presiden almarhum Zia-ul Haq Pakistan sebelum pisah dari India waktu itu sampai membelot dari pasukan Inggris. Saking ngerinya, histerisnya kok. Karena bambu runcing itu ada yang terbang, ada yang ini. Takbir itu kok bisa menggetarkan sebagaimana mencontoh perbuatan Nabi ketika di Perang Badar. Bukan, yang ini bukan Perang Badar, ketika sendirian beliau. Beliau sendirian lagi bersandar di pohon kurma. Ya Muhammad, oleh jagoan Quraisy kafir, Suraqah. Ya Muhammad, kamu sendirian sekarang. Bersama siapa kamu? Allah! Jatuh pedang itu. Dengan getaran ketika disebutkan Allah itu bergetar hatinya. Alam semesta pun ikut bergetar. Kalau kita memang sudah menghilangkan keakuan kita amal yang maha lebih besar. Nah, itu yang terjadi di 10 November oleh komunitas santri. Jadi ada faktor usaha lahiriah alias fisik perang, ada usaha juga doa. Iya. Satu itu. Iya. Kedua Pangeran Diponegoro yang membangkrutkan Belanda perang selama 5 tahun 1825 sampai 1830. Iya. Tapi itu kan sejarahnya. Sejarah dan realitas. Betul. Sejarah dan realitas itu kan tidak dilihat di sekarang. Nah, yang orang itu sangat-sangat ingin mengetahui kebenaran adalah mereka ingin melihatnya. Lah itu gitu tadi kan? Salah satunya pemindahan. Itu kan bagian gaib juga. Betul. Terus belajar, ayo ikhtiar mohon doa sama Allah. Monggo. Melihat alam goib tanpa puasa, Mas Denny memanitiai terserah. Oke, itu kan agak sulit. Agak sulit tanpa puasa kok. Betul, tapi kan kalau kita pindahin kan itu kasat mata. Ngerti kan? Bisa dibuktikan, tapi orang yang mau lihat yang real. Kayak contoh kebal, mana kebal? Potong. Gitu. Ya kan itu kan pasti suatu hal yang orang pengen lihat. Jadi begini, Mas Denny. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada syahadatullah, syahadatain. Artinya di sini kita sudah memahami bahwa kita disuruh meyakini yang goib dan tidak goib. Iya. Karena syahadat itu terbagi dua. Ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid apa? Syahadat tauhid adalah menyatakan adanya goib. Iya. Syahadat rasul adalah menyatakan adanya kehidupan yang nyata. Iya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Artinya di sini kita harus mempercayai ada yang nyata, ada yang tidak. Bagaimana untuk mempercayai yang nyata? Kita kupas dalam Al-Quran, adanya sihir, adanya jin, adanya itulah hal-hal yang goib yang harus diyakini secara nyata. Gitu loh. Kalau bicara masalah syahadat Rasulullah, kita sudah tahu, kita harus menjalankan sunnatullah kan gitu. Tetapi yang tidak nyata ini loh, yang sampai saat dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Aristoteles sampai saat ini, ilmu filsafat itu tentang metafisika, sampai saat ini hanya disarankan kita untuk mengedepankan estetika dan etika. Paling banter mengicipi aja, mengicipi. Taruh Gus. Jadi untuk mengedepankan estetika dan etika agar kita mempunyai keyakinan dari dalam diri dengan kerendahan hati bahwa goib itu ada. Lantas kalau kita semuanya berdalih bahwa goib itu tidak adalah sejarah, ya buat apa kita punya sejarah? Sejarah itu kan goib. Kita dipaksa oleh kenyataan bahwa kita harus mempercayai goib tentang cerita, bukan diksi ya, bukan fiksi dan diksi. Artinya di sini tentang cerita sejarah masa lalu, peradaban yang telah bergulir dari zaman Nabi Adam, bahkan mungkin dari zaman para jin sebelum dimusnahkannya jin dalam alam semesta. Kalau itu setuju. Cuma kan sekarang adalah apakah ilmu kebal itu masuk dalam goib atau tidak? Apakah benar ada atau tidak? Begini, kan kalau cerita masalah goib, ini goib kan berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Iya, betul. Bagaimana cara kita menempuh ke dalam alam itu? Iya. Semuanya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyantet orang juga, kalau nggak ada izin Allah, semua dalam kehidupan dalam semesta itu, semuanya diizinkan oleh Allah. Termasuk iblis untuk menggoda manusia diizinkan oleh Allah. Bukan kekuasaan iblis. Maka ketika manusia ini menjustifikasi bahwa kok kenapa Allah mengizinkan orang untuk membunuh sama manusia, ingat kita perjalanan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa ya, yang dengan Nabi Khidir. Iya, itu semua benar. Iya, itu semua artinya benar. Di sini kalau kita diarahkan kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran berdasarkan sains ya, berdasarkan riset ya, epistemologi, ini nggak nyambung. Kalau kita membahas masalah ontologi. Benar, itu semua setuju. Itu semua setuju. Cuman ini yang menjadi bola liarnya adalah Bapak ke tempatnya si Dr. Richard. Kemudian ditantang pakai tusuk jarum. Jarum aja nggak berani, ngerti kan maksudnya? Itu kan ya akhirnya menjadi bola liar gitu. Itu tidak simpel itu. Jadi gini, kenapa saya somasi Dr. Richard Lee? Karena dia melakukan tipu daya terhadap kami dan klien kami. Tipu dayanya apa? Tipu daya karena pada saat itu dia bilang, yuk kita tes-tesan. Waktu itu saya sudah bilang sama Dr. Richard, Dr. Richard siapkan waktu yang khusus agar mereka bisa mempunyai ruang untuk ritual, berdoa kepada yang menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa kepada Sang Halik agar mereka mendapatkan ridho, dan akhirnya keinginan daripada Dr. Richard mesti ada itu dulu. Harus itu dulu. Nggak bisa tiba-tiba. Tidak bisa. Namun pada saat itu Dr. Richard Lee memaksakan mengetes. Nah, karena itu sifatnya paksaan. Bukan. Pada saat itu kan kita minta di break dulu, jangan di syuting kan. Karena jangan masukkan kamera. Sampai ke Dr. Richard Lee bilang, oke tenang. Untuk video yang ini nanti kita potong kan. Makanya saya somasi dia kan. Jadi pada saat itu kan saya sudah memahami klien saya ini. Satu, umurnya juga masih muda. Menggebu-gebu. Habib Jindan Al-Habsyi. Habib Jindan Al-Habsyi. Masih keturunannya Mbak Priok ya. Bukan turunan langsung ya, tapi masih anak ponakannya atau cucunya gitu. Artinya di sini saya merasa kok klien saya diginiin gitu loh sama Dr. Richard Lee. Harusnya dia komitmen sebagai pembawa acara itu, harus komitmen kalau mana yang harus ditayangkan, mana yang tidak. Kan sesuai dengan perjanjian. Jarum suntik itu pada saat itu kita anggap lawak-lawakan aja. Bercandaan. Iya, karena saya bercanda. Tapi ditayangin. Ya, ditayangin. Kenapa pada saat itu saya bercanda? Karena saya anggap udahlah lucu-lucuan aja. Nggak mungkin kalau saya bergelut di dunia metafisika ini udah lama banget gitu kan. Tapi ada yang bilang katanya pengacaranya mengiyakan untuk direkam Bapak. Oh, pada saat awal memang kita mengiyakan rekaman yang sudah diambil dan sesuai dengan perjanjian kita. Karena sebelum saya datang ke podcastnya Richard Lee, dia udah kasih pertanyaan melalui WA. Ada beberapa pertanyaannya. Dan pengetesan di luar konsep. Tidak ada di rondonya, tidak dalam pertanyaan. Jadi inilah improvisasi. Lalu saya sudah meminta pada kameramennya, Mas tolong di-cut ya, di-stop bilang gitu. Ini jangan ditayangkan. Kenapa? Ini kan lagi main-main dan klien kami ini belum siap. Belum siap. Makanya saya bilang tolong. Lalu jadi jatuhnya nanti penggorengan lagi. Gitu loh. Akhirnya Dr. Richard Lee juga mengiyakan. Iya ya nggak apa-apa nih, video ini hanya bercandaan doang. Ini nanti dipotong. Ada kok saya bukti-buktinya ada. Bahkan hari ini juga saya udah jawab
dari jawaban somasinya si dokter Richard Lee gitu. Di sini sebenarnya itu yang saya bilang tadi, semua yang dijalankan di dunia ini akan hancur karena nggak ada estetika dan etika, adab. Gitu loh. Makanya ilmu tanpa adab juga nggak bakal jadi apa-apa gitu. Dan saya bilang tadi, kayak Marcel Radival. Marcel Radival ini ingin berbicara masalah kehebatan dia untuk mengkoreksi orang, tapi dia tidak pakai adab, rusak juga, gitu loh. Saya juga beberapa kali berbicara bahwa ini Marcel Radival mengkoreksi dukun, dia sendiri kan dukun. Dukunnya di mana? Iya. Tapi satu sisi dia membawa seolah-olah Islam, bahkan dipelesetkan, ada yang mengatakan ilustrasinya bahwa itu ternyata ustadz yang menyamar. Ustadz dari mana? Iya, jadi itu kan kata-kata netizen. Jadi gini, kenapa saya bilang Marcel Radival itu dia dukun? Akhirat, alam sesudah kematian, apalagi bukan akhirat. Secara de facto, si Marcel ini mempunyai sertifikat Reiki. Dan saya juga baru tahu setelah beberapa kali saya podcast. Awalnya saya menganggap dia tuh roh gentayangan. Orang yang mau mengkoreksi orang lain tapi tidak punya legalitas, tidak punya alas hukum, alas hak di bangsa ini. Tidak masuk dalam lembar. Jadi saya bilang ini roh gentayangan gitu. Dia manusia yang tidak punya izin dalam lembar negara, ya kan, untuk mengkoreksi orang. Lalu setelah podcast kesekian kalinya, saya lihat loh, kok dia punya sertifikat Reiki? Berarti dia dukun. Kan Reiki itu kan adalah orang-orang supranatural yang telah belajar beberapa tahun di dalam bidangnya ya, di dalam bidang ilmu pengetahuan itu ya, ontologi, itu epistemologi. Jadi saya melihat loh, kok ini dia percaya sama supranatural dan dia juga dukun. Makanya saya selalu bilang, oh yang penipu itu diduga si Marcel dan dia itu cabul. Ya kan sebenarnya kalau kita lihat nih kan, ini sederhana banget ya, mohon maaf. Ini kan adalah sebuah konten yang dimainkan oleh seseorang yang bernama, dipanggilnya Gus Samsudin. Kebenaran daripada konten itu ingin dibuktikan oleh pesulap merah. Pesulap merah membuktikan bahwa banyak sekali konten daripada Gus Samsudin ini adalah sebuah bentuk tipu daya lewat daripada praktek yang dia tampilkan sama dengan praktek yang ditampilkan oleh Gus Samsudin, oke? Nah kemudian yang salahnya adalah menurut Bapak dia menggunakan kata dukun untuk mengeneralisasi semua profesi dan itu melukai profesi itu sendiri. Sedangkan dia juga punya profesi untuk mencari uang, tapi dia tidak tahu yang namanya etika profesi itu maksudnya etika, kan? Semua pakai etika ya. Nah yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah sekarang gaib itu seperti apa? Oke, jadi gini. Sekali lagi, niat kita bangun adalah bukan ikut suasana pasar. Paham aku. Kita pengen, kalaupun ada sedikit menyicipi quote and quote itu pembuktian, itu untuk tujuannya untuk menambah rasa iman hamba akan kekuasaan Allah. Dalam hal ini kegoiban. Karena memang kegoiban dan sholat itu saling sejajar di Quran itu. Kedua, kita harus mengedukasi masyarakat, apapun hajat problem kita harus itu menjadi sesuatu yang endingnya tauhid. Entah masalah jodoh kan masalah itu juga. Nanti kalau ada suatu masalah apapun di dunia ini, endingnya itu harusnya rujukannya ke tauhid. Untuk meyakini kebesaran Allah. Ya, entah itu jodoh, entah rezeki, entah itu sakit, entah apapun. Atau dari semangat kita ini, Saudara Mas Denny, saya tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Ini pekerjaan yang dibenci para nabi. Tapi enggak merah dia ya. Enggak tahu kalau itu off the record. Yang jelas ini di zaman Nabi Musa, dari zaman Musa bahkan pesulap merah. Bahkan sejarah sulap pertama 4.700 tahun yang di Mesir. Sulap pertama ada di Mesir. Bahkan ada di ininya di piramid itu ukurannya juga ada. Itu sulap itu di Mesir. Hobinya Fir'aun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan lah. Ayo lomba magician atau apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok sekarang era modern kok dihidupkan bahkan dijadikan sebuah perlombaan. Iya kan akhirnya jadi rancu mana yang benar mana yang enggak. Tapi satu sih ngomong Islam. Kolaborasi sama Ustadz Faizar. Kan maaf, dalam hal ini Ustadz Faizar kan Muhammadiyah biasa itu lebih sedikit-sedikit nggak boleh ini. Kalau NU kan lebih fleksibel. Ini kok malah kolaborasi sama Marcel satu. Secara kalau Reiki untuk orang Muhammadiyah itu nggak sepakat.
jelas itu bukan dari Islam lah. Supranatural Reiki itu nggak diterima oleh Muhammadiyah. Harusnya. Ini lucu. Kedua, pesulap. Ketiga, setiap pembukaan primbelnya Marcel, apa yang dibilang hitam, nggak ada mitos. Apa yang dibilang putih, yang ada adalah ilmu merah. Padahal kan di Quran sendiri, bahkan Nabi segala macam itu minadulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. From the darkness to the lightness. Kok dikatakan, apa yang dikatakan itu katanya ilmu hitam, nggak ada ilmu putih. Ini mencederai perasaan umat Islam. Jadi Marcel Randiva yang ada ilmu merah. Ada. Jadi dia bilang nggak ada ilmu hitam, ilmu putih nggak ada. Iya, yang ada ilmu merah. Jadi semacam merah itu mana siapa semacam penggiringan opini, bahwa goib itu sebenarnya tidak ada, yang ada ilmu merah gitu. Semacam itu. Nggak ada yang putih, nggak ada yang hitam. Kalau narasi yang dibentuk oleh si pesulap merah seperti ini, artinya dia menuju kepada ateis. Masa sih narasinya dibangun ke arah sana? Silakan dibuka. Ateisme dan Wahabisme. Ya, artinya di situ ateisme dan wahabisme. Kenapa dibilang ini penggiringannya lama-lama kok si pesulap merah kayak seakan-akan nggak percaya dengan hal goib, hal mistis dan di sini dia bilang dia percaya. Itulah yang saya bilang tadi. Saya membahasakan itu orang yang bingung. Jadi gini, saya gini loh. Kenapa saya bilang Marcel itu orang yang nggak jelas pendiriannya? Karena dari awal pertama kali saya nonton video dia bilang namanya Marcel Redival. Tapi seketika orang membuka KTP dia marah. Ya kan soalnya perjanjiannya itu nggak boleh dibuka. Iya, dia marah. Harusnya kalau orang yang mau lempeng, kalau bicara kejujuran, nggak tipu-tipu, ya lempeng-lempeng aja, buka aja nama asli saya ini, nama panggung saya ini, kan gitu. Di situ aja awal dugaan penipuan dia udah kelihatan. Dia mau menipu publik bahwa namanya bukan Harry misalnya, nama aslinya Harry, tapi dia bilangnya pesulap merah aja atau Marcel Redival. Siapa Marcel Redival? Tidak tercatat di dalam rembal negara, gitu loh. Jadi ketika dia mau gugat siapapun juga obskur. Gitu loh. Putusannya akan obskur, kenapa? Karena dia tidak memakai nama asli, kan gitu. Ya artinya di sini saya bilang Marcel sedang meludahi mukanya sendiri. Dia bilang pesulap itu dukun itu adalah orang yang cabul dan penipu. Masa dia maksudnya semua dukun? Kalau ketika dia berbicara masalah generalisasi tentang dukun, ya dia juga kena. Kan saya udah bilang tadi Reiki itu adalah dukun yang dilegalkan oleh lembaganya. Tunggu. Dukun yang belajar. Dukun ini adalah orang yang punya keahlian. Iya, keahlian lebih, baik supranatural maupun non supranatural. Monggo, siapa yang mau jelasin? Jadi kalau dari konsep bahasa Arab, itu kan kahin. Nah, kahin. Kahin oleh bahasa disamakan ke bahasa Indonesia seolah-olah itu dukun. Kahin itu apa? Kahin ya kahin, kita bahasa. Jadi gini Mas, biar gak rancu, maaf, saya luruskan karena saya berdasarkan KBBI. Undang-undang Indonesia. Jadi gini, kalau menurut beberapa mazhab, beberapa aliran-aliran di Indonesia ini ya, kalau kita bicara masalah agama, satu agama saja ini nggak akan nyambung. Karena ini negara Pancasila. Menurut agama lain bahwa supranatural itu dibutuhkan untuk ritual agama, kan gitu. Tapi menurut sebagian agama, khususnya Islam, ritual-ritual yang berlebihan juga itu musyrik, kan gitu. Jadi kita harus menyampingkan itu dulu. Karena apa? Bukan menyampingkan agama ya, tapi menyampingkan pemikiran kita tentang agama kita masing-masing. Ini nggak akan pernah ketemu. Jadi kalau image-nya jelek, ini gara-gara bahasanya Marcel, image-nya jelek bahwa di agama kami tidak boleh loh itu musyrik ini segala tidak boleh. Katanya maaf ya, di Islam katanya nggak boleh percaya dukun. Iya, tidak boleh percaya dukun. Tapi sementara ada beberapa agama yang masih mempercayai itu untuk ritual keagamaannya gitu loh. Iya, tapi kan artinya, kalau ikutin secara keagama kita nggak boleh percaya, maksudnya itu loh. Jadi bukan begini. Semua agama itu mewajibkan mempercayai hal yang gaib. Semua saya yakin. Itu iya. Saya yakin itu semua agama itu. Ya. Dukunnya gimana? Ya kan saya bilang tadi, kembali lagi kepada, entar dulu Pak Kiai, karena saya berdasarkan undang-undang, jangan sampai kita salah gitu. Kalau berdasarkan bahasanya orang Islam saja, ini nggak ketemu. Kenapa ini dibuatlah undang-undang, lalu dibuatlah pemahaman kata-kata baku tentang dukun, dan lalu dijabarkan secara universal, itu udah ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Karena setiap laporan polisi yang berkaitan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa tata bahasa, undang-undang ITE, itu pasti yang dipanggil saksi ahli dari bahasa. Oke. Gitu loh. Artinya di sini bahasa apa yang dikeluarkan oleh Marcel itu akan dijadikan acuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dia mengeneralisir bahwa dukun itu adalah
penipu dan cabul, berarti dia menjelaskan dukun itu adalah cabul. Semua dukun urut. Dukun urut dia tersinggung. Dukun kebal tersinggung. Dukun bayi, dukun apa segala tersinggung. Termasuk si Marcel sendiri harusnya tersinggung. Kenapa? Karena dia supranatural. Dukun Reiki. Gitu loh. Supranatural yang belajar ilmu supranatural. Gitu loh. Artinya di sini kalau si Marcel bilang dukun itu tipu dan cabul, saya sudah mendapatkan bukti. Kalau yang lain saya dukun yang lain saya belum dapat. Tapi kalau Marcel sudah telak-telak dan jelas dia penipu, ya, saya duga penipu, saya duga cabul. Pertama, kenapa saya bilang si Marcel itu dukun? Dia mempunyai sertifikat Reiki ternyata. Cabulnya dari mana? Ya. Si Marcel ini pernah melakukan hipnotis terhadap wanita yang bukan muhrimnya dengan menikmati kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Seperti apa? Dia menghipnotis cewek, dipangku, dipeluk, lalu dibelai. Buat apa dipeluk? Alasan dia katanya inilah bentuk pelet yang sesungguhnya melalui hipnotis. Oh iya kan contoh. Iya contoh. Tetapi kan kalau kita berbicara lagi, kalau si Marcel mau berbicara lagi masalah etika dalam agama, adab, ya kan? Berkaitan dengan agama Islam, itu kan tidak muhrim. Iya betul. Makanya saya bilang tadi tapi yang dihipnotis nuntut nggak? Yang hipnotis tidak, tetapi estetika normanya akhirnya kena gitu. Allah Azza wa Iya, makanya saya berbicara masalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, dan saya takut kalau seandainya nanti kalau saya tidak bongkar, ini kita di akhirat bagaimana? Kalau memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian, nggak usah jadi dukun. Kalau sekuler sekalian. Sekuler sekalian gitu loh. Kalau mau kiai sekalian, jangan dicampur aduk gitu loh. Ini bicara masalah agama Allah Azza wa Jalla, tapi kelakuannya kayak dukun cabul gitu loh. Lah kan ini cabul Pak di dalam cabulan saya sering peluk-peluk cewek orang. Tapi Bapak kan tidak termasuk dalam permasalahan ini. Ini yang kita bahas Marcel. Saya tidak dukun, saya tidak ini. Iya. Saya playboy. Bapak boleh lah kata. Saya playboy. Iya. Kita sama Pak. Sama dong. Tapi diam-diam aja. Senggeng ya. Iya. Monggo ini jelasin dulu apa yang dikatakan sama Bang Bredi tadi, istilahnya kita memang umat beragama ini tidak boleh percaya sama dukun, hanya percaya adanya gaib. Ya, setuju. Oke. Kalau adanya dukun memang ada, tapi percaya nggak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa sih ada reasonnya? Karena kenapa? Kita sebagai umat Islam hanya percaya adanya gaib. Allah gaib, angin gaib, malaikat gaib, dan surga neraka, surga negara gaib, rezeki gaib, meninggal pun gaib. Maka yang boleh dipercayakan, yang boleh percaya adanya hal gaib. Kalau dukun nggak boleh percaya. Tahan dulu, punten. Tujuannya itu kan pasti ada. Ya. Kenapa kita harus bisa mempercayai hal itu, kan ada tujuan. Ya. Tujuannya kan pasti untuk akhirat. Kalau kita tidak mempercayai hal itu, berarti untuk apa semua amal ibadah kebaikan yang kita perbuat? Karena kalau hal goib itu kita tidak percaya, bahwa hidup itu ya selesai kita mati, ya selesai di situ. Itulah yang saya bilang tadi. Dengan stigma yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini, akhirnya kita berpikiran bahwa goib itu akhirnya nantinya tidak ada. Buat apa? Akhirnya ini masuklah ajaran komunisme dan ateisme gitu loh. Karena tidak percaya sama Tuhan sama sekali kalau ateis gitu loh. Oke, tahan dulu. Kalau kita bicara goib, saya yakin semua orang percaya kalau kita lihat kebesaran tanda-tanda Allah di dunia. Dengan adanya angin, siapa yang gerakin angin? Dengan adanya kehidupan, ada kematian. Ya kan? Itu semua ada tanda-tandanya. Tapi pertanyaannya sekarang menjadi seperti ini. Goib itu sampai di mana sih hubungannya dengan manusia? Dan sebisa apa manusia mewakilkan goib itu sendiri? Kalau di nabi-nabi kita tahu Nabi Musa melakukan suatu mukjizat. Ya kan, atas izin Allah kepada para penyihir-penyihir Firaun. Pesulap Firaun. Pesulap Firaun. Dia mengeluarkan dari tongkatnya itu ular beneran dan memakan ular-ular mereka seperti itu kan. Campuran kimia segala betul. Macam. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus berhari-hari kok masih hidup. Oke? Kemudian Nabi Ibrahim dan selanjutnya semuanya punya mukjizatnya yang tidak sampai ke nalar kita. Pertanyaannya, apakah manusia di luar Nabi mampu melakukan hal gaib itu dan batasannya sejauh mana? Kebal masuk nggak?
Nah sekarang kan orang nanya kebal emang ada? Jujur loh, nggak ada yang percaya kebal itu ada. Akhirnya sekarang. Iya, makanya begini Mas Denny Darko. Gini. Denny Sumargo, aduh Denny Darko lagi tahu. Ambil tarot, saya buka dulu. Sorry, karena saya jarang nonton YouTube. Jadi begini. Dia komedi, Wak. Jadi gini Mas Denny Sumargo. Iya. Ya. Kalau berbicara masalah hal yang goib dan yang nyata itu sudah diceritakan pada zaman Nabi Musa tadi tentang Fir'aun yang mengeluarkan para pesulap-pesulapnya untuk menakut-nakuti kaumnya Nabi Musa kan gitu. Akhirnya mereka mengeluarkan sulap-sulap trik intrik mengeluarkan ular-ular yang berdasarkan itu campuran kimiawi tambang. Campuran kimiawi dan tambang yang dibuat oleh mereka seperti ular kan gitu. Akhirnya ada kekuasaan Allah, dikeluarkanlah mukjizat melalui Nabi Musa, dikeluarkan tongkat Nabi Musa yang menjadi ular dan memakan ular-ular yang kimia tadi gitu loh. Jadi itulah perbandingan antara saya bilang tadi sadatain tuh. Sadatain itu adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Iya, itu setuju. Orang tuh udah setuju di situ. Nggak ada umat Islam yang tidak beriman hal itu. Dan kalau mau pembuktiannya, kita nggak usah bicara tentang cerita-cerita ya. Iya. Beli paket 100.000, nonton YouTube banyak pembuktiannya. Iya, tapi kalau kita bicara pembuktian yang realnya kan jadi sulit. Kalau berbicara real, kan sudah banyak kayak debus. Nah itu yang dibongkar sama si Marcel pesulap merah. Dia pergi-pergi sana lihat nih ini nggak benar nih, ini nggak benar. Itulah yang saya bilang si Marcel ini adalah bagian daripada cerita penyihir-penyihir yang ada di zaman Fir'aun. Kok jadi penyihir? Iya penyihir dong, karena dia pesulap. Ini cerita. Fir'aun kan memelihara pesulap. Saya menganalogikan begitu. Dia inilah para penyihir-penyihir di bagian zaman Nabi Musa dan Fir'aun yang melakukan pembohongan sehingga mengurangi iman kan gitu. Tunggu, pembohongannya di mana? Kan dia membongkar. Membukanya pakai trik dan intrik. Gitu, trik dan intrik dari ilmu reki dia, ilmu belajar dia supranatural. Ini kan Bapak nih, Bapak praktek nih. Bapak pakai ilmu kebakar, ya kan? Nih keris, dia buktikan tuh bohong. Ini pakai ini pakai ini pakai ini. Kan dia membuktikan kebenaran bahwa apa yang Bapak lakukan itu tidak benar. Berarti kan dia menolong masyarakat untuk mengedukasi masyarakat akan hal yang salah. Walaupun dia bangga sebagai pesulapnya. Jadi gini, dia kan tonjolin sulapnya bahwa ini adalah ilmu sulap, bukan ilmu gaib. Begini Mas, dengar lo. Yang jadi masalahnya sekarang ini belum ada pembuktian secara nyata antara statement yang dilakukan oleh si pesulap merah dengan statement para ilmu dukun ahli-ahli ilmu supranatural nih. Belum ada pembuktian. Makanya harus ada TV yang menayangkan itu, mana triknya pesulap merah, mana triknya orang-orang debus, Banten dan lain-lain. Si pesulap merah udah nantangin Pak Gus Samsudin, tapi Pak Gusnya belum mau. Permasalahannya Gus Samsudin itu tidak mencapai trik itu. Berarti Gus Samsudin itu trik ya, bukan benar berarti gitu maksudnya. Tapi kalau dia bertemu dengan orang-orang goib asli, si Marcel ini saya rasa kebabaran juga. Jadi Persatuan Dukun Indonesia pun setuju bahwa Gus Samsudin itu bukan goib trik ya. Belum. Kita belum bisa dibuktikan. Ya kami belum ke arah situ. Kami tidak menjustifikasi Gus Samsudin karena beda temanya. Oke. Kami hanya ingin meminta kepada pihak manapun di Indonesia kalau memang ingin pembuktian, si Marcel bawa pedang sendiri, ini bawa pedang sendiri, silakan lakukan trik. Dia bawa beling sendiri, ini bawa beling sendiri. Kita lakukan semua. Nanti akan saya kumpulkan orang yang benar-benar menjalankan supranatural secara goib. Ini jadi lucunya tau nggak? Kalau di zaman Nabi Musa dulu secara sejarah adalah pesulap-pesulap dari Fir'aun. Kemudian dibuktikan oleh Nabi Musa itu pesulap. Kalau ini orang-orang yang katanya punya ilmu gaib dibuktikan oleh pesulap. Kalau itu sulap. Dibalik nih. Makanya saya bilang tadi perlu pembuktian. Ini harus ada stasiun televisi yang menurunkan. Gimana caranya membuktikan gaib, Pak? Itu kan saya udah bilang. Gini loh maksudnya, izin. Gaib itu kan adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak bisa terjadi atas menurut manusia itu sendiri. Di zaman nabi-nabi, wali-wali, semua sudah kita dikasih tahu bahwa itu adalah doa yang kemudian diberikan, dikabulkan berdasarkan siapa yang berdoa. Ya kan? Begitu. Kalau kita berbicara kalau bicara masalah keagamaan tertentu ya, bahwa goib itu kita tidak boleh memamerkan, nanti timbulnya riya dan lain-lain. Pasti ada omongan seperti itu. Ketika ada hal yang terdesak tentang keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sesekali menunjukkan bahwa goib itu ada dan goib itu kuat.
Tahan dulu. Di sini saya nggak yakin kalau orang-orang yang nonton meragukan Allah dengan kegoibannya. Oh, pasti meragukan, akan ke sana nanti arahnya. Bukan. Kenapa? Karena stigma yang beredar itu seperti itu. Bukan. Yang mereka ragukan adalah personalnya orang yang mengaku memiliki keilmuan secara goib. Iya. Saya yakin tidak ada di sini satupun orang beriman yang meragukan Allah dengan kegoibannya. Tapi manusianya yang mengaku-ngaku bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Iya. Makanya gini, tolak ukur goib itu seperti apa? Karena pemikir manusia ini kan banyak. Ada yang goib itu kalau dia kebal, goib itu kalau dia bisa ngeliat setan. Jadi maunya seperti apa? Jadi memahami dukun itu kan masih kontradiksi. Dukun ini harus diselesaikan. Bahkan yang mengatakan ilmu putih pun tabib. Kalau umpama saya tabib ya, tabib pun bisa menjadi sesuatu yang negatif karena man behind the gun. Iya, tergantung orangnya yang pegang pistol. Nah, tapi selain tergantung orang, dasarnya rujukannya ada apa tidak? Betul. Dalilnya kemana? Yes. Itu yang akhirnya membuat stigma dukun agama ya? Apa sih istilahnya? Tabib. Berkedok agama. Dukun berkedok agama jadinya kan? Lah, maka ini harus diselesaikan. Saya jelaskan lagi dukun berkedok agama. Oke. Jadi dukun berkedok agama itu sah-sah saja di Indonesia. Apapun profesi yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan agama. Karena di dalam sila pertama, di Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maka setiap profesi harus berkedok agama dan harus berlandaskan agama. Terlepas dari bahasa-bahasa yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini menjadi pemikiran orang yang jadi negatif atau kontroversi ya. Jadi kalau bilang, ini dukun berkedok agama, ya harus beragama. Dukun itu harus beragama. Betul. Lah, orang pesulap harus beragama. Mau agamamu Hindu kek, agama kamu Kristen kek. Betul. Kamu jalankan profesi itu. Aku setuju banget. Iya. Semua orang harus beragama. Iya. Mau dukun, mau profesi basket, Iya. apapun itu. Namun ketika dukun itu jampe bahasanya bahasa ini karena Allah lalu dia menipu, itu urun beda lagi. Itu oknum. Stigma yang akhirnya terjadi karena adanya oknum. Betul. Membuat profesi perdukunan itu tercoreng. Sebenarnya ini bahasa simpel. Sebenarnya ini bahasa simpel, Mas Denny Sumargo. Iya. Denny Sumargo udah benar. Udah benar, jangan belok lagi. Saya somasi loh di sini loh. Jadi gini, sebenarnya bahasa itu simpel sebenarnya. Dari awal saja, kalau seandainya pesulap merah bilang ini oknum clear kok ini. Kita mengamini apapun bahasa dia. Nah sekarang kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib di depan kamera. Yang mana itu terjadinya atas kehendak Allah. Yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya. Dengan ditampilkan, diadu dengan ilmu trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan. Karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Yang menang yang mana di publik? Makanya saya bilang tadi. Kan pertanyaannya itu. Sebenarnya bukan mencari menang yang kalah ya. Di sini, kalau istilahnya mau diadu. Iya, di sini pembuktian. Namun kalau memang sudah terpaksa, akhirnya analogi orang jadi miring tentang hal yang goib. Ya udah kita adu. Kita undang televisi, mana yang berani menampilkan antara si pesulap dengan si dukun yang mengandalkan supranatural. Dengan tujuan? Ya, dengan tujuan mengedukasi dan menjadi pemahaman yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah nggak percaya lagi sama agama. Setuju. Gitu loh. Setuju nggak? Jadi diadu. Kalau saya kalau saya pribadi suasana pasar gitu saya kurang. Ya, kalau beliau kurang. Kalau saya mengusulkan kepada televisi. Itu nanti yang beradu lagi ntar. Aduh, kebal-kebal sama itu. Ya kalau memang disuruh saya adu, nggak apa-apa. Bahaya juga. Saya ngadu nggak apa-apa kalau memang disuruh. Yang penting televisi. Ini ajimat ya? Iya, enggak. Yang penting televisi mau menampilkan itu gitu loh. Kalau memang televisi mau menampilkan itu, oke, mana yang pesulap? Mana yang di golongan Nabi Musa, mana yang di golongan Fir'aun? Tapi siapa yang mau jadi perwakilannya? Iya, makanya saya bilang tadi di sini. Makanya saya bilang. Aku setuju sama Bapak. Pak Zud mau dari perwakilan? Setahu saya selama ini ketika si santri atau si A atau si B belajar hal-hal segitu, tapi kuncinya satu, tidak boleh sombong. Jangan disalahgunakan. Nah ini kuncinya di situ. Pada saat sombong disalahgunakan akan mendapatkan dampak akibatnya tanggung jawab sendiri. Biasanya seorang guru tidak akan
mau menanggung hal masalah. Iya, sekarang kan jadi pertanyaan kalau kita bicara tentang ilmu kebal. Tujuan dari ilmu kebal ini apa? Jadi sebenarnya begini. Kalau untuk ilmu penyembuhan kan ada. Jadi kita begini. membuka orang. Ilmu kebal apa? Nah, jadi begini. Jadi sebentar, gini. aku selesaikan dulu. Dan kemudian ini ada narasi di luar bahwa kalau Indonesia bisa ilmu kebal, lo kok ditembak peluru mati-mati juga? Kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo, dijelasin. Monggo. Kalaupun ada pengetesan, kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu. Karena ini ilmu merendah diri. Iya. Kita ini apa sih gitu loh. Rendah, betul. Kita apa sih gitu loh. Islam kan artinya berserah. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad kadang-kadang ditantang-tantang segala macam gitu, beliau nggak, kalau ilham atau wahyu belum datang, ya aku nggak bisa, memang aku kenyataannya nggak bisa. Tapi ketika datang, ya monggo. Iya. Ini suasana tadi mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan hawa nafsu kita. Betul, mohon maaf, tak potong. Tapi itu hal yang benar, aku setuju sekali. Tapi itu juga dijadikan lubang untuk berlindung oknum-oknum. Coba momentum ini nangkep boleh. toh? Lah. Nggih. Momentum ini boleh kita mencicipi lah bahasanya. Mencicipi. Boleh. Boleh. Mas Idris, Mas Yasin siap. Bajunya dilepas. Tapi kalau bisa pusarnya di ini ya, tutup. Ini digeser dulu mungkin ya? Ya, boleh. Tolong digeser. Pusarnya ditutup. Karena auratnya laki-laki antara pusar sampai dengkul. Ini Pak siapa namanya? Yasin. Pak Yasin ini adalah Salah satu dari media untuk pengetesan. Bukan ini saya. Kenal? Saya nggak kenal. Media. Kenal baru di sini. Ini anggota saya. Oh, anggota saya. Dari siapa? Oh, dari Di kantor hukum saya. Oh, orang hukum juga. Law firm, iya. Staff di kantor hukum saya. Oh, okay. Nanti penjelasannya tentang pedang segala macam nanti setelah itu ya. Ya, monggo silakan, saya tidak ganggu. Buka bisa kaosnya. Aurat laki-laki. Ke belakang ya, ke belakang. Ke belakang ya, dikit ke belakang. Oke. Kiblatnya kemana? Kiblatnya kita ke sana. Ke barat lah, sana ya. gampangannya. Mau duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri. Izin ya berdiri. Iya, monggo. Kemana? Sana ya. Oke, ngadep ke sana. Kiblat kemana sih? Sana miring. Sana. Ini ya. Istighfar, kita memang nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahaladzim. Keyakinan kun fayakun. Ikuti, hatinya membaca, pikirannya membaca, lesannya juga membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. Anekotake. Mengiktikotkan. Urip. Dununge. Bahwa hidup. Arahnya. Bahwa otak. Hidup. Arahnya. Arahe. Sikodrat. Sirullah. Rahasia Allah. Zatullah. Zatnya Allah. Sifatullah. Sifate. Besi. Ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayhat taqalaini. Ya sayhat taqalaini. Allah. Tutup. Hatinya was-was. Ya sayhat taqalaini. Ya Qutbar Rabbani. Ya Ghausas Samadani. Ya Muhyiddin. Aba Muhammad. Ya Sayyidi. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani.
agisni wa amidni hadhihi fi qadai hajati wa yaqdiyal hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Jadi nggak ada trik, nggak ada apa. Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Ya. Ya makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Gitu loh. Ini pedang besi. Sebentar. Stainless, bukan stainless, trik itu. Atau separuh tajam. Iya. Nanti ke dokter ya, habis ini. Ke dokter. Monggo duduk dulu. Udah langsung bawa ke dokter aja. Hatinya berubah. Pak, rasanya sakit gak? Enggak sih. Enggak rasa sakit? Sakit. Ngilu dikit. Boleh ke sini? Sakit enggak? Enggak ngomong apa adanya, sakit enggak? Sakit enggak? Dia nggak berasa sakit, cuman luka. Demi Allah. Demi Allah. Cuman pas lagi dipukul terasa pegel aja. Iya. Cuman Tapi beliau enggak rasa sakit? Jadi ya inilah cicipan miracle kalau emang reality ilmu asli. Makanya kita bukan dari kita. Tapi luar biasa juga merasakan. tapi tadi sempat nggak yakin ya. Sempat ada pikiran nggak konsen atau pengen Nggak konsen kan? Nah, Oke, monggo duduk dulu. Nah, inilah. Makanya ilmu kayak gini nggak bisa suasana pasar kalau reality. Nah, gini. Yang saya suka di sini, Pak. Yang saya suka di sini, biar saya menjelaskan. Adalah apa adanya. Ya, apa adanya. Karena memang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatur. bisa diatur. Betul. Bisa diatur. Dan saya sangat tidak setuju ketika gaib itu dibawa ke permukaan. Iya. Kenapa, Pak? Karena itu artinya kita mencobai diri kita sendiri dengan kebesaran Allah. Betul. Karena sesuatu yang gaib itu akan ada tujuannya yang bersifat kepada tauhidan. Dan itu kembali kepada Allah itu sendiri untuk tujuan Allah. Tapi kalau untuk dipakai sebagai pembuktian, berarti kan kita sudah masuk ke ranah sombong. Ranah sombong, betul. Ini kan pelajaran yang kita petik hari ini. Betul. Kalau saran saya, kalau boleh, janganlah ini akhirnya melebar kemana-mana. Iya. Kedua belah pihak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ranah gaib itu ada. Tapi bukan untuk dijadikan kesombongan. Bukan untuk buktikan. Karena akan ada korban. Siapa yang bisa menjelaskan manusia ketika mati kemana? Tidak ada. Iya. Gambarannya ada. Tapi manusia yang pernah mati balik ke sini. Siapa yang bisa melogikakan itu? Tidak ada. Jadi semua kembali ke sana. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berbicara goib harus ada waktu yang khusus. Tidak boleh basar pasar. Saya nggak mau. Namun karena ini, Setuju. karena hari ini memang kita udah bahasnya mengerucut kepada yang pembuktian ya, makanya Gus tadi mencoba untuk membuktikan. Saya ngerti. Antara pengisi dan itu harus sinkron. Iya. Nah, dari 5 bacokan tadi, mungkin pada saat bacokan kelima, dan dia mengakui kurang konsen. Si itu nggak konsen, makanya das itu. Dari 5 bacokan ya, harusnya 1 yang jebol. Saya setuju. Dengan ayunan golok Itu yang keras, tadi kencang keras banget, itu badan bisa terpotong. Itu badan bisa terpotong. Gini. Perut juga harusnya. Perut bisa terpotong. Gini, dari aku izin dulu. Iya. Kalau tayangan 7 tadi dengan perut. 5 belakang, tayangan tadi 2. nggak mau ditayangin, aku nggak tayangin. Tayangin. Kalau Coba, bisa, ntar dulu. Tayangin, Gus. Ntar dulu kita musyawarah dulu. Bukan masalah apa. Nggak apa-apa. Ini kan kita pengen ilmu asli. Khawatirnya ini menjadi sebuah ruang yang dimenangkan oleh Marcel. Ini kan giringan Marcel. Gus, dari 7 yang sampean bacok, 1 doang yang jebol. Karena dia tapi kan orang bulian. Nggak masalah. Saya nggak peduli dengan bulian. Karena ini pembuktian masalah goib. Karena kalau kita tidak buktikan. Terserah. Jadi gini loh. Mungkin maksud Allah. Makanya kan aku membangun suasana tadi. Di dalam goib itu jangan terlalulah kencang. Ada 1 yang gue lepas ntar. 1 itu ada pembuktian bahwa nyata juga ada. Gitu loh. Ya kan Nabi kadang-kadang giginya juga patah. Dulu kita sama-sama enak ya. Karena kan sampean yang punya nama baik. 1 saya membawa nama ayah kandung. Oke. Makanya tadi kita sebelum waktu baru datang kan deteksi pakai Quran. Saya suasananya itu secara informal pengennya. Aku lihat. Ya, jadi gini Gus, maaf Gus. Saya minta ini ditayangkan. Kenapa? Ini staf saya loh yang udah kebacok. Jadi saya bisa berbicara nanti. Itulah yang saya bilang tadi, syahadat tauhid. Ada syahadat goib, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Yang 7-nya itu ya syahadat goib.
Yang 6-nya syarat gue satu syarat Rasul. Sekarang saya kembalikan kepada sampean. Kan kita pengen satu persaudaraan, sama-sama mengenal, kita pengennya informal, saling terbuka apa adanya. Bahkan saya dipaksa-paksa, tergiring-giring, suasana. Iya, nggak masalah. Mungkin saya sendiri juga tadi tergiring untuk ditantang-tantang. Iya. Dia sendiri juga sebagian durasinya kurang konsen. Saya paham. Saya bisa bantu masalah itu. Tapi kita kembali sama-sama sepakat, berarti saya akan blur ya. Sama-sama enak ya. Karena kita pengen jujur. Karena ayunannya itu kenceng banget itu, kayak orang nebang pohon. Oke. Yang dimau apa? Kejujuran. Iya. Dan itu adalah kejujuran yang kita lihat ya. Kejujuran. Ya wes, ini udah nyampe semuanya ya. Terakhir saya mau nanya, boleh nggak damai? Silakan, tapi dia minta maaf langsung si Marcelnya, langsung Bang Marcel itu. Di surat merah. Jadi kita memang dia orang pintar. Tapi ya kita sama-sama lah sejalan. Tapi kalau dia mau naik setingginya silakan lah. Tapi jangan menjatuhkan profesi yang lain. Itu aja saya minta. Silakan dia mau bagaimana caranya, mau YouTuber, mau apa. Tapi jangan menjelekkan atau menjatuhkan pendaringan orang lain. Monggo silakan aja. Masing-masing aja. Kalau mau beriringan sama-sama. Ayo kita jalan sama-sama. Untuk memajukan Indonesia. Jangan bikin ricuh. Kita sama-sama. Kita berdamai. Istilahnya begini. Negara NKRI. Istilahnya begini Pak. Kalau dia mau jadi pesulap, ya jadilah pesulap yang tidak menginjak kepala orang. Banyak pesulap-pesulap yang lebih jago dari dia, dari Kobuser, Damian dan lain. Tapi mereka tidak mengusik dapur orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Ya. Pada prinsipnya saya membawai semua teman-teman ini karena kita ini hidup berdampingan satu sama lain. Kita sebagai hamba harus bisa syukur-syukur si A ini bisa mengayomi, bahkan bisa menularkan yang baik kepada yang lain. Bukan kemudian membuat keruh suasana. Yang ada akhirnya apa? Yang terjadi satu sama lain saling curiga mencurigai, saling fitnah memfitnah. Bayangkan yang akan merusak negara kita juga. Aku setuju. Bayangkan loh, ini nggak perlu turun loh. Yang tadi nggak perlu terjadi loh. Yang kemarin nggak perlu terjadi loh. Ini nggak perlu terjadi. Tapi saya percaya, kalau ini semua boleh terjadi, berarti ada kehendak Allah untuk dibuktikan di situ. Jadi kembali ke ranahnya masing-masing, semuanya moga-moga bisa menemukan damai ya. Oke? Itu aja sih dari saya.